Bab 1461, Pedang Hunyuan. Seni cahaya di puncak gunung menekan ruang ini, dan kekosongan itu terbelah oleh sinar putih suci, membuat semua orang merasakan tekanan dari kejauhan. Hukum cahaya sangatlah dahsyat. Namun, meskipun demikian, Wen Jiangming masih tidak takut sama sekali. Dia mencibir dengan suara rendah, meskipun hukum cahaya sangat kuat, ia tidak berfungsi di depan saya. Hancurkan! Wen Jiangming mengarahkan jarinya ke udara, dan menebaskan cahaya pedang tajam ke angkasa, seolah-olah akan membelah seluruh dunia. Tak satu pun dari hukum cahaya bisa lepas dari cahaya pedang yang begitu menakutkan, dan dipotong-potong. Gerakan pedang yang sangat kuat. Saya belum pernah melihat gerakan pedang sekuat ini. Ia benar-benar dapat menggunakan kekuatan hukum cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar menakutkan. Banyak orang yang ketakutan saat melihat pemandangan ini. Ilmu pedang Wen Jiangming sebenarnya adalah pencapaian yang mengerikan. Ketika hukum cahaya dihancurkan oleh pedang, cahaya pedang menerobos kekuatan spiritual cahaya suci yang berkumpul di dunia dan memecahkan teknik cahaya Qinlan. Wajah Qinlan terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ceka. Gumpalan cahaya pedang muncul di sekelilingnya, dan berubah menjadi teratai pedang yang mengelilinginya. Teratai pedang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan, tidak peduli bagaimana Qinlan meledakkan hukum cahaya di tubuhnya, dia tidak dapat menghentikannya. Dan pedang teratai perlahan menyusut, mencoba mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, sedikit cahaya dingin menimba teratai pedang secara sporadis, seolah-olah itu mengandung kekuatan penekan yang kuat, mengurangi sebagian besar kekuatan teratai pedang. Wen Jiangming dan Qinlan sama-sama tercengang, lalu mereka semua memandang Xing Huya, yang tidak pernah bergerak. Pada saat ini, mata Xing Huya tertuju, dan dia mencubit sinar cahaya pedang dengan satu tangan. Energi spiritualnya yang tajam kuat. Xing Huya, apa maksudmu? Wen Jiangming mengerutkan kening, ekspresinya sangat dingin. Kekuatan yang terkandung dalam teratai pedang itu sangat kuat. Jika terkena, mungkin akan merenggut separuh nyawa Qinlan. Tentu saja Xing Huya tidak ingin menjadi orang baik dan menyelamatkan nyawa Qinlan. Sejujurnya, hidup dan mati Qinlan tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia mau tidak mau ingin menguji kekuatan Wen Jiangming. Apa hubungan hidup dan mati Qinlan denganmu? Mengapa menghentikan saya? Wen Jiangming menjadi marah, dan energi pedang di sekitarnya menjadi lebih tajam. Mundur dan serahkan padaku. Xing Huya melirik Qinlan, menyebabkan Qinlan mundur tanpa sadar. Entah kenapa, saat dia melihat mata Xing Huya, dia sebenarnya merasakan keinginan untuk mundur. Dia menghela nafas dan menyadari bahwa medan perang ini bukan lagi miliknya. Hati-hati, dia kuat. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Qinlan terbang langsung keluar dari penghalang. Apakah kamu bersedia mengakui kekalahan? Konyol. Wen Jiangming berdiri dengan bangga dan mengejek dengan dingin. Selanjutnya, giliranmu. Apakah menurutmu jika kamu mematahkan teratai pedangku, kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan dikalahkan. Pedang Hunyuan, Xiao Jiutian. Wen Jiangming mengarahkan jarinya ke langit, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang spiritual yang tidak bisa dihancurkan. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan di atas kepalanya dan berubah menjadi pedang spiritual hitam dan putih adalah deru angin dan api di sekitar pedang. Bergerak dan menguasai langit. Pedang Hunyuan, aku mengerti. Ternyata kamu berasal dari sekte pedang Hunyuan. Pantas saja aku merasa nafas di tubuhmu familiar. Pada tahun-tahun awal, Wen Jiangming melakukan kontak dengan orang-orang dari sekte pedang Hunyuan dan mengetahui metode budidaya mereka. Metode budidaya inti murid sektenya adalah pedang Hunyuan. Ketika pedang ini dilepaskan, dunia terkejut dan para hantu serta dewa menangis. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang terkubur di bawah pedang Hunyuan. Karena kita tahu itu pedang Hunyuan, kita juga harus tahu betapa menakutkannya itu. Wen Jiangming tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, maukah Anda berlutut dan bersujud dan mengakui kekalahan, atau akankah saya secara pribadi memberi Anda tumpangan? Akui kekalahan? Saya khawatir Hunyuan Jian belum memenuhi syarat. Xing Huya tersenyum tipis, terlihat sangat bebas dan santai, tidak takut sama sekali pada pihak lain. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Aiden tidak jauh dari situ mengatakan sesuatu. Xing Huya mengangguk, saya juga punya ide ini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba melesat dan bertabrakan dengan keras dengan pedang Hunyuan yang bisa menghancurkan langit dan menebas seperti orang gila. Mendesis. Semua orang yang menonton dari luar menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan nafas. Terutama Qinlan, dia secara pribadi baru saja merasakan kekuatan mengerikan dari energi pedang itu. Pedang Hunyuan yang jatuh sekarang 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari teratai pedang sebelumnya. Xing Huya benar-benar bertabrakan dengannya dengan tubuh fisiknya. Ini bukan mencari kematian. Namun, Xing Huya sendiri sepertinya tidak menyadari hal ini sama sekali, dan masih bergegas pergi, bertabrakan dengan pedang Hunyuan dengan keras.
Boom boom boom. Energi pedang bocor, dan pegunungan Xuankong mulai meledak dengan dahsyat. Penghalang yang menutup seluruh gunung Xuankong mulai berguncang dan bergetar hebat. Semua orang tampak panik, takut penghalang itu akan pecah dan akibatnya akan menimpa mereka. Mereka telah mendengar nama Sekte Pedang Hunyuan, dan mereka juga mengetahui teror pedang Hunyuan. Dalam pandangan mereka, Xing Wuya bukanlah seorang pemberani yang ahli, tetapi mencari kematiannya sendiri. Namun, mereka tercengang pada saat berikutnya. Tubuh Xing Wuya tampak berubah menjadi pedang emas, dan cahaya kemasan tak berujung jatuh. Itu suci dan kuat. Pedang Hunyuan yang tampaknya mengancam sebenarnya diblokir dan tidak bisa bergerak maju setengah inci. Ubah tubuhmu menjadi pedang. Di bangku wasit, semua orang kuat sangat terkejut saat melihat Xing Wuya mengubah tubuhnya menjadi pedang. Dia tidak hanya mengubah tubuhnya menjadi pedang, tubuhnya adalah aturannya, dan aturan pedangnya. Menyentuh tubuhnya adalah kekuatan dari aturan pedang. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh orang-orang kuat di bangku wasit, tetapi oleh gumaman klan Aiden yang sedang menyaksikan pertarungan. Xing Wuya, seberapa kuat kamu? Aiden semakin menantikannya. Pada saat ini, sebuah lubang hitam dipotong ke dalam kehampaan, menelan pedang Qi Hunyuan dengan liar. Pedang Hunyuan secara bertahap kehilangan cahaya aslinya dan menjadi sangat redup. Ku bilang, pedang Hunyuanmu jauh dari memenuhi syarat untuk mengalahkanku. Kembalilah ke sekte pedang Hunyuanmu dan berlatihlah selama 100 tahun lagi. Jangan merusak reputasi master pedang Hunyuan. Suara acuh tak acuh Xing Wuya menyapu habis-habisan, dan gelombang kejut yang kuat menghantam Wen Jiangming dengan keras, menyebabkan darah muncrat dari mulut Wen Jiangming, dan napasnya dengan cepat menjadi lemah. Namun, dia tidak diusir dari Gunung Xuankong. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Xing Wuya. Selama dia mau, dia bahkan bisa mengendalikan hidup orang lain. Kamu sebenarnya mengenal Master Pedang Hunyuan. Dari gerakan pedangmu, aku merasakan aura familiar. Apa hubunganmu dengan Master Pedang Hunyuan? Wen Jiangming sangat bingung, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Bab 1462, Pertempuran. Tidak perlu memberitahumu, tapi kamu terlihat seperti keturunan dari Sekte Pedang Hunyuan. Sekarang bahkan keturunan generasi muda pun bisa langsung memanggilmu Master Pedang. Tampaknya Sekte Pedang Hunyuan sudah mulai menurun secara bertahap. Xing Wuya menghela nafas. Jangan bicara omong kosong. Teriak Wen Jiangming. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini, keluarlah. Setelah kata-kata itu jatuh, Xing Wuya melambaikan lengan bajunya, dan aura hijau menyelimuti tubuh Wen Jiangming dan terbang langsung keluar dari Gunung Xuankong, membawanya menjauh dari batas Gunung Xuankong. Saat ini, hanya tersisa 2 orang dalam pertempuran di puncak Gunung Xuankong. Aiden, bintang-bintang tidak terbatas. Kedua pria ini berdiri di puncak gunung dengan kualifikasi yang tak terkalahkan. Masing-masing mengalahkan lawan yang kuat dengan satu gerakan, dan yang lainnya mengirim lawan keluar lapangan dengan dominan, menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka. Kini giliran keduanya yang berhadapan. Saudaraku Su, jika kamu dan aku ingin bertarung, tidak perlu mengatakan apa-apa. Mari kita tentukan pemenangnya hari ini. Itulah yang kumaksud. Aiden tertawa keras, dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Dia memegang energi guntur langit dan bumi di tangannya, dan mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan guntur melonjak, begitu mendominasi sehingga seluruh kekuatan spiritual dari kehampaan tampak seperti itu diaduk. Ini adalah... Xing Wuya melihat guntur di tangan Aiden dan sangat terkejut. Guntur ilahi langit ungu. Aiden melontarkan 4 kata. Dia memiliki pedang Zizio, dan menggunakan pedang tersebut untuk memahami kekuatan Zizio Divine Thunder. Datang dan coba. Boom boom boom. Saat Aiden selesai berbicara, cahaya Zizio Thunder melesat seperti laser, dan seluruh langit hancur. Pegunungan di bawahnya retak lapis demi lapis, dan bebatuan berubah menjadi bubuk, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari Zizio Thunder. Pedang Hunyuan. Xing Wuya melambaikan lengan bajunya, dan pedang spiritual tajam berwarna hitam dan putih keluar. Itu adalah pedang Hunyuan yang pernah digunakan Wen Jiangming sebelumnya. Namun, pedang Hunyuan yang digunakan oleh Xing Wuya jelas lebih kuat, dan mengandung sedikit energi misterius. Kekuatan aneh semacam itu membuat Wen Jiangming cemburu. Mengapa Xing Wuya bisa memadatkan pedang Hunyuan dan menjadi lebih kuat dari miliknya? Dia tidak dapat memahaminya. Anda tahu, bahkan di seluruh sekte pedang Hunyuan, kekuatannya dapat menduduki peringkat di antara 5 murid teratas dari Sekte Pedang Hunyuan, dan dia sudah dianggap sebagai murid teratas dari Sekte Pedang Hunyuan tidak dapat sepenuhnya memahami pedang Hunyuan. Dia selalu merasa bahwa dia kekurangan sedikit pun cahaya spiritual dan tidak dapat memahami dengan jelas, tetapi pedang Hunyuan Xing Wuya membuatnya merasakan perbedaannya. Itu adalah pedang Hunyuan yang sempurna, begitu sempurna hingga sempurna. Namun, bahkan pedang Hunyuan tingkat ini masih belum bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun di tangan Aiden, dan bahkan ada tanda-tanda samar akan ditekan. Tapi Aiden sepertinya tidak berusaha sama sekali. Kekuatan spiritualnya stabil seperti biasanya, tanpa sedikit pun gangguan. Wajahnya tenang dan lembut, temperamennya luar biasa, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan.
Inilah gaya sebenarnya dari pria kuat. Semua orang berpikir begitu. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Master Pedang Hunyuan. Aiden membuka mulutnya sedikit, dan sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua keluar. Xing Wuya tersenyum, lumayan, bisakah kamu mengambil pedang ini? Kenapa kamu tidak bisa menjawabnya? Aiden dengan kuat meraih pedang Hunyuan dengan kelima jarinya, dan sejumlah besar kekuatan spiritual menghantam pedang Hunyuan dengan keras, dan guntur langit ungu melonjak melalui pedang tersebut. Mengetahui bahwa pedang ini tidak dapat menangani Aiden, Xing Wuya menyerah begitu saja dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan Aiden. Aiden tidak takut meledak di langit. Senang. Aiden dan Xing Wuya sama-sama tertawa. Kedua orang gila ini. Li Jiuxuan mengatakan ini, tetapi matanya penuh semangat juang, dan ada api yang berkobar di dalam hatinya. Jangan impulsif. Huo Lai mengingatkan Li Jiuxuan, dan Li Jiuxuan kembali menatapnya. Jangan khawatir, saya tidak cukup bodoh untuk bertabrakan dengan dua orang gila ini. Huo Lai menggelengkan kepalanya, itu sangat mungkin. Aiden dan Xing Wuya gila, begitu pula Li Jiuxuan. Pada saat ini, seluruh Gunung Xuankong runtuh, dan tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka masih bertarung dengan panik, dan suasananya membara. Di dalam kehampaan, ada guntur yang melonjak, angin hijau menyapu, energi pedang melesat, dan api membumbung ke langit. Kekuatan spiritual dari berbagai atribut saling terkait, dan pemandangannya mempesona, membuat semua orang bersemangat melihatnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Batas Gunung Xuankong telah dihancurkan sepenuhnya oleh mereka berdua, dan sebagian besar penghalang telah ditembus. Namun mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan sepertinya mereka benar-benar akan memutuskan hasilnya. Tidak baik jika kita terus berjuang. Li Jiuxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xing Wuya dan Aiden telah bertarung terlalu lama, dan keduanya terus-menerus mengonsumsi kekuatan spiritual di tubuh mereka setiap menit dan setiap detik. Saya khawatir tidak akan mampu menahan konsumsi sebesar itu. Biarkan mereka mengakhirinya dengan hasil imbang. Huo Lai di bangku wasit menyarankan. Kamu benar, kita tidak bisa terus berjuang. Mereka tidak bisa menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, kedua belah pihak kemungkinan besar akan menderita kerugian. Pada titik ini, menang atau kalah sebenarnya tidak penting lagi. Qitian dipenuhi dengan emosi. Baiklah, ayo kirim pesan kepada mereka. Li Jiuxuan melihat kedua orang yang bertabrakan di kehampaan, dan sebuah suara keluar dari mulutnya, kalian berdua, pertempuran berakhir di sini. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara keras di kehampaan, dan keduanya jatuh seperti meteor, masing-masing mendarat di kedua ujung gunung. Aiden menyeringai, menikmati. Ya, aku menurutimu. Wilayahku sedikit lebih tinggi darimu, tapi aku masih tidak bisa melawanmu. Jika kita berada di wilayah yang sama, aku bukan tandinganmu. Xing Wuya mengagumi Aiden dari lubuk hatinya. Kalian berdua, berhentilah bersikap rendah hati. Kalian mempermalukan kami. Kembalilah dulu. Qitian berkata pada mereka berdua. Setelah itu, Aiden dan Xing Wuya bergegas bersama. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka juga tahu bahwa pertarungan antara keduanya telah benar-benar berakhir, namun mereka masih memiliki pemikiran yang belum selesai di dalam hati mereka. Mampu menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri adalah perjalanan yang berharga bagi mereka. Pada saat ini, orang yang memiliki ekspresi paling jelek di antara kerumunan adalah Wen Jiangming, yang menderita kekalahan yang memalukan. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri, dan bahkan lebih sulit baginya untuk menerima kekalahan tersebut. Terlebih lagi, ketika dia melihat pedang Hunyuan ditampilkan oleh Xing Wuya, dia memiliki pemikiran lain di benaknya. Tiba-tiba, dia melangkah ke arah Xing Wuya dan bertanya, mengapa Anda mengetahui ilmu pedang Hunyuan dari Sekte Pedang Hunyuan kami dan bagaimana Anda bisa memadatkan pedang Hunyuan? Ceritakan dengan jelas hari ini. Apakah Anda mencuri metode budidaya Sekte Pedang Hunyuan kami? Suaranya keras, sengaja agar semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Bagaimanapun, semua orang yang hadir melihat Xing Wuya memadatkan pedang Hunyuan. Bab 1463, Wilayah Bintang Langit yang Buruk. Xing Wuya memandang ke pihak lain dengan ringan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu bersikeras bertanya, kembalilah dan tanyakan pada Lao Qin. Namun, kamu belum memenuhi syarat. Lao Qin yang dia bicarakan secara alami adalah Master Pedang Hunyuan. Saat itu, dia bertemu dengan Master Pedang Hunyuan secara kebetulan. Keduanya langsung cocok dan segera menjadi teman. Keduanya bertukar ide dan belajar dari satu sama lain. Dia mempelajari pedang Hunyuan dan meningkatkannya. Master Pedang Hunyuan adalah eksistensi teratas bahkan di Sekte Pedang Hunyuan, dan dapat dianggap sebagai senior dari semua orang, jadi pernyataan Xing Wuya bahwa Wen Jiangming tidak memenuhi syarat bukanlah omong kosong. Wen Jiangming tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana melanjutkan berbicara. Memalukan dirimu sendiri. Seseorang berbisik, membuat ekspresi Wen Jiangming menjadi sangat jelek. Mendengus. Dengan mengibaskan lengan jubahnya, Wen Jiangming pergi. Oke, semuanya, kompetisi sudah selesai.
Pintu ke wilayah bintang Tianqiong akan dibuka dalam 3 hari. Mereka yang memiliki skor 30 teratas dapat memasuki wilayah bintang Tianqiong. Kami akan kembali dalam 3 hari. Semua orang berkata, lalu meninggalkan tempat itu. Kamu menjadi lebih kuat. Qi Tian berkata kepada Aiden bahwa ketika dia melihat pertarungan antara Aiden dan Xingguya, dia tahu segalanya. Ikut aku dulu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Qi Tian merendahkan suaranya, dan Aiden tahu sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Saat Qi Tian sampai di gunung belakang, Aiden bertanya, apa yang terjadi? Anda akan memasuki wilayah bintang Tianqiu dalam 3 hari. Apakah Anda tahu sesuatu tentang wilayah bintang Tianqiu? Aiden mengangguk, dikatakan bahwa ada 5 suku spiritual utama di wilayah bintang Tianqiong, suku roh tulang, suku roh darah, suku roh angin, suku roh kayu, dan suku roh suan. Dia memiliki pemahaman tentang hal ini. Benar. Berbicara tentang ini, Qi Tian menghela nafas berat, memang ada 5 suku spiritual utama di wilayah bintang Tianqiong sebelumnya, tetapi sekarang, hanya ada 3 suku spiritual utama yang tersisa. 3 suku spiritual utama ini adalah suku roh tulang dan roh darah, adapun 2 suku spiritual utama lainnya, suku roh kayu dan suku roh kayu semuanya telah musnah. Terlebih lagi, suku roh kayu masih bertahan dan mungkin ditelan oleh suku roh tulang dan suku roh darah kapan saja. Apakah wilayah bintang Tianqiong juga berubah? Aiden mengerutkan kening. 5 klan spiritual utama di wilayah bintang Tianqiong selalu memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Tidak banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Sekarang 2 klan spiritual utama telah dihancurkan, saya khawatir ada klan spiritual akan menghancurkan keseimbangan ini. Perjalanan ke wilayah bintang Tianqiong ini, tujuan utama pavilion Taichang kami adalah untuk bersatu dengan klan spiritual terkuat. Tugas penting ini akan diserahkan kepada Anda. Bagus. Aiden tahu betapa berat tugasnya, tapi dia sangat yakin bisa menyelesaikannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, orang-orang kuat memasuki pavilion Taichang, bersiap memasuki wilayah bintang Tianqiu melalui susunan bintang teleportasi. Namun, hanya ada lebih dari 20 orang yang datang ke sini, dan ada beberapa orang kuat dari peringkat surgawi yang tidak datang. Misalnya, Wen Jiangming dari Sekte Pedang Hunyuan, dia tidak datang. Hal ini juga diharapkan oleh Aiden. Betapapun sombongnya Wen Jiangming, sejak dia pergi, tentu saja tidak mungkin untuk kembali. Ayo pergi. Xingguya melihat susunan cahaya bintang di depannya, lalu melangkah maju. Semburan cahaya bintang yang terang mengelilingi tubuhnya dan segera mengirimnya pergi. Segera setelah itu, Aiden dan orang kuat lainnya juga melangkah maju, dan bintang-bintang berkelap-kelip, membungkus tubuh mereka dan membawa mereka semua ke ruang lain. Ketika Aiden membuka matanya lagi, dia sudah berada di depan pegunungan yang luas. Di bawahnya ada sebidang hutan yang terbakar. Melihat sekeliling, darah memenuhi pepohonan, dan ada banyak mayat di sekelilingnya meninggal baru-baru ini. Hahaha. Hari ini, suku roh kayu akan dihancurkan. Semburan tawa liar keluar, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah darah terlihat memegang pedang spiritual berdarah di tangannya, menatap gadis di depannya dengan ekspresi galak. Orang suci dari suku roh kayu, jika kamu bersedia mengambil inisiatif serahkan mutiara roh kayu, dan mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. HMPH, aku ingin mendapatkan mutiara roh kayu, aku sedang bermimpi. Gadis itu berbicara dengan dingin, niat membunuh terlihat jelas di matanya, tapi sayangnya dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tunggu saja sampai aku membunuhmu dan kemudian menggeledah tubuhmu. Menurutku harta karun seperti mutiara roh kayu harus disembunyikan di dalam dirimu, orang suci. Pria berjubah darah itu mengangkat pisau darah di tangannya dan hendak menyerang gadis itu, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Kekuatan Taiyin. Saat Aiden mengeluarkan suara acuh tak acuh, pisau darah yang jatuh langsung dibekukan oleh es, dan tubuh pria berjubah darah juga membeku. Kamu, pria berjubah darah ingin melawan, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya membeku dan tidak dapat digunakan sama sekali. Pada akhirnya, dia benar-benar berubah menjadi patung es. Aiden mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan lembut, dan pria berjubah darah itu langsung jatuh. Klik, patung es itu hancur, tubuh pria berjubah darah itu hancur berkeping-keping, dan vitalitasnya lenyap sama sekali. Aiden berbalik dan memandang gadis gemetar di depannya. Apakah kamu orang suci dari suku roh kayu? Kamu, siapa kamu? Gadis itu melirik pria berjubah darah yang hancur berkeping-keping di tanah, dan merasakan rasa takut di hatinya tanpa alasan. Kekuatan pemuda di depannya terlalu menakutkan merenggut nyawa orang lain hanya dengan gerakan biasa. Tahukah Anda, itu tapi dia adalah orang yang kuat di alam dewa. Nama saya Aiden, saya berasal dari bidang bintang lain. Aiden tidak menyembunyikan apapun. Berasal dari bidang bintang lain. Gadis itu terkejut, mengapa kamu menyelamatkanku? Lakukan saja. Aiden tidak menjelaskan terlalu banyak, dia benar-benar tidak tahan dengan perilaku pihak lain, jadi dia dengan santai menyelamatkan gadis itu. Gadis itu menatap mata Aiden.
Mata itu begitu murni dan tak bernoda sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalamnya. Setelah sekian lama, gadis itu kembali sadar dan berkata, "Saya Muluo, orang suci dari suku roh kayu. Saya mendengar bahwa suku roh kayu berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini." Aiden sepertinya menceritakan hal yang sangat biasa, manakah dari 5 klan spiritual yang terkuat sekarang? Apa yang kamu lakukan? Sebuah firasat buruk muncul di hati Muluo. Mungkinkah pemuda ini tertarik pada yang terkuat dari 5 suku spiritual, atau dia ingin bergabung dengan suku spiritual terkuat? Tentu saja kita harus bersatu dengan mereka, kata Aiden. HMPH, awalnya kupikir kamu adalah orang baik, tapi sekarang sepertinya kamu dan orang-orang dari suku roh tulang itu sama satu sama lain. Muluo berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu bisa membunuhku secara langsung. Bunuh kamu? Kenapa aku harus membunuhmu? Aiden bertanya-tanya, apakah otak gadis ini telah rusak? Suku roh darah dan suku roh tulang bersatu untuk menghancurkan suku roh kayu kita. Di antara 5 suku roh besar, suku roh tulang adalah yang terkuat sekarang. Jika kamu ingin bergabung dengan mereka, bukankah kamu hanya ingin bergabung? Bunuh aku dan dapatkan mutiara roh kayu. Bab 1464, Suku Roh Kayu. Yang disebut mutiara roh kayu adalah harta paling berharga dari suku roh kayu, yang dipadatkan dari sari kayu suku roh kayu. Jika digunakan untuk latihan, kecepatan latihannya akan sangat meningkat, dan juga dapat meningkat vitalitas praktisi. Saya tidak punya niat berburu mutiara roh kayu. Aiden menggelengkan kepalanya, saya baru saja lewat. Setelah tiba di sini, dia kehilangan kontak dengan yang lain, dan bahkan Simbuya tidak tahu kemana dia pergi. Tapi Muluo jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Aiden, jadi Aiden melambaikan tangannya, ayo pergi. Kamu tidak akan membunuhku. Muluo tercengang, dia mengira Aiden akan membunuhnya secara langsung untuk merebut mutiara roh kayu. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa aku harus membunuhmu? Aiden juga tampak tidak berdaya. Muluo perlahan berdiri dan mundur, berkonsentrasi karena takut Aiden akan menyerangnya saat ini. Tentu saja, dia tahu betul bahwa jika Aiden menyerangnya sekarang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan di masa jayanya, dia tidak punya peluang untuk menang. Tapi Aiden tidak menyerangnya dan membiarkannya pergi. Dengan sekilas sosok, Muluo berjalan menjauh, sementara Aiden sedang berjalan di hutan. Melihat mayat di tanah, dia sedikit mengernyit. Darah mayat ini telah mengering dan langsung berubah menjadi mumi. Penyerapan darah jelas dilakukan oleh suku roh darah, dan orang yang dia bunuh tidak diragukan lagi juga merupakan suku roh darah yang kuat. Bum bum bum. Pada saat ini, semburan ledakan tiba-tiba terdengar di sekeliling, semua kayu hangus pecah, dan ratusan rantai berwarna darah melonjak dari tanah, berubah menjadi sangkar berwarna darah, menjebak Aiden di tengahnya. Apakah kamu, anak laki-laki sembrono sepertimu, yang membunuh begitu banyak orang kuat dari suku roh darah kita? 3 sosok berjubah darah muncul di depan sangkar berwarna darah, menatap Aiden Han dengan ekspresi sinis dan berkata, Aiden memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh, apakah kamu juga dari klan roh darah? Tentu saja, kami di sini untuk mengambil nyawamu, dan kami juga ingin mendapatkan mutiara roh kayu. Salah satu pria berjubah darah membentuk segel dengan tangannya dan ingin membunuh Aiden. Tunggu sebentar. Aiden membuka mulutnya untuk menghentikan pihak lain. Bagaimana? Apalagi yang bisa dikatakan ketika kematian sudah dekat? Pria itu tidak terburu-buru membunuh Aiden. Sekarang di antara 5 klan roh utama di wilayah bintang, klan roh darahmu seharusnya menjadi yang terkuat, bukan? Meskipun Aiden sudah mengetahui jawabannya, dia tetap menanyakan pertanyaan ini. Pria berjubah darah itu berkata, meskipun saya adalah anggota suku roh darah, saya harus mengakui bahwa suku roh tulang adalah yang terkuat, diikuti oleh darah kami. Suku roh. Tapi itu tidak masalah, selama klan kita mendapatkan mutiara roh kayu, kita bisa segera melampaui klan tulang. Kuharap begitu, tapi kalian bertiga tidak akan bisa melihat adegan ini. Aiden menyatukan kedua tangannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bergejolak dengan hebat. Aliran cahaya ungu menyatu dan berubah menjadi pedang terbang ungu, dengan guntur menyambar di atasnya, menciptakan kekuatan yang mengancam. Memotong. Aiden mengarahkan jarinya ke langit, dan pedang sisio meraung, menembus sangkar berwarna darah, langsung menembus jantung pria berjubah darah, membunuhnya. 2 orang lainnya langsung terkejut. Seorang pria kuat di alam dewa terbunuh seketika oleh lawannya. Aiden tersenyum tipis, selanjutnya, giliranmu. Dia mengarahkan jarinya ke arah kehampaan, dan pedang sisio meledak di udara, terbelah menjadi 2 bayangan pedang, dan menusuk kedua orang lainnya. Perlindungan tubuh roh darah. Roh lautan darah. Kedua orang kuat suku roh darah merasa ngeri. Mereka merasakan kekuatan spiritual mengerikan yang memancar dari pedang sisio. Mereka sudah mulai mundur, tetapi kecepatan pedangnya terlalu cepat mundur. Kami hanya bisa bertarung. Garis cahaya dan bayangan berwarna darah menyelimuti pria kuat dari suku roh darah, seolah-olah itu adalah perisai roh darah, menahan serangan eksternal.
di depan orang kuat lainnya dari suku roh darah, lautan darah yang kental naik. Lautan darah bergetar dan berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Namun, di depan pedang Sisio, pelindung roh darah dan penghalang lautan darah tampak rapuh. Bang bang bang, hanya dengan satu tabrakan, kedua bayangan pedang Sisio menghancurkan kedua pertahanannya. Puff! Pedang itu menusuk hati kedua pria itu, membunuh mereka seketika. Rentan. Menarik pedang Sisio, Aiden hendak meninggalkan tempat itu ketika dia tiba-tiba merasakan nafas lain datang dari sekelilingnya. Keluar. Aiden memarahi pelan, dan saat dia hendak mengambil tindakan, sesosok gadis muda berjalan keluar dari balik pepohonan. Aura Aiden menjadi tenang, dia memandang orang lain dan bertanya, "Mengapa kamu belum pergi?" Muluo sudah pergi. Tapi kemunculan tiba-tiba tiga pria kuat dari suku roh darah membuatnya berbalik dan datang ke sini. Begitu dia kembali, dia sangat terkejut melihat Aiden membunuh tiga orang dalam sekejap, dan Aiden juga ada di sini. Kemudian dia menemukannya bersembunyi di kegelapan. Mengetahui dia tidak bisa bersembunyi, dia keluar. "Bukankah kamu dari suku roh darah?" Muluo bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja tidak." Aiden berkata, "Meskipun saya ingin bergabung dengan ras terkuat di wilayah bintang Tianqiong, tetapi melihat berbagai perilaku suku roh darah, saya tahu bahwa gaya suku roh tulang tidak jauh lebih baik. Dalam hal ini, aliansi ini harus dihindari." Muluo tidak menyangka Aiden begitu berterus terang, dan jenis emosi yang berbeda muncul di hatinya. Mampu bersatu dengan ras roh terkuat di sini, kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Terlebih lagi, penampilan pemuda tadi memang luar biasa. Suku roh kayu tidak dapat menemukan pemuda seperti itu, pikir Muluo dalam hatinya. Sekarang adalah sebuah kesempatan. Jika Anda ingin menyelamatkan suku roh kayu, Anda hanya bisa mengandalkan pemuda di depan Anda. Sekarang dua klan roh utama lainnya telah dihancurkan. Jika Anda ingin bersatu, Anda dapat mempertimbangkan klan roh kayu kami. Muluo akhirnya berbicara, tetapi ketika Aiden menunduk untuk melihatnya, dia merasa malu. "Mengingat situasi suku roh kayu Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak memiliki modal untuk bersatu dengan saya, bukan?" Kata-kata Aiden membuat Muluo sedikit tersipu. "Namun, kamu memang bisa mempertimbangkannya." Aiden berbalik dan berkata. Mata Muluo yang awalnya suram tiba-tiba menjadi cerah. "Apakah ini benar?" "Itu mungkin, tapi kamu harus membayar sejumlah harga, seperti manik roh kayu." Saat Aiden selesai berbicara, hati Muluo bergetar, itu adalah manik roh kayu lagi. "Ini, aku tidak bisa membuat keputusan." Muluo ingin marah, tetapi ketika dia mengira dialah yang mengusulkan untuk bergabung dengan pihak lain, dia menahan amarah di hatinya dan menjawab Aiden seperti ini. "Situasi suku roh kayumu tidak terlalu baik sekarang. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan dimusnahkan oleh suku roh tulang dan suku roh darah. Pada saat itu, mutiara roh kayu juga tidak akan terpelihara." Muluo menggigit bibirnya. Kenapa dia tidak mengerti ini? "Kamu adalah orang suci dari klan, jadi kamu secara alami memenuhi syarat untuk membuat keputusan." Aiden terus berbicara, membuat pihak lain berkompromi selangkah demi selangkah. "Tentu saja, ini bukan niatnya, tetapi seperti yang dia katakan, jika Anda ingin suku roh kayu diselamatkan, Anda harus membayar sejumlah harga. Tidak ada makan siang gratis di dunia." Bab 1465, Permintaan. Jangan memaksaku, aku benar-benar tidak bisa mengambil keputusan." Muluo perlahan mundur ke belakang, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa takut saat melihat Aiden. "Yah, kalau begitu, kamu bisa membawaku ke klan roh kayu untuk melihatnya dulu. Mungkin aku bisa membantu. Jika Anda puas dengan hal terbaik berikutnya, pihak lain pasti akan setuju." Muluo sedang berjuang di dalam hatinya. Haruskah dia membawa Aiden bersamanya atau tidak? Bawa Aiden ke sana, bagaimana jika dia merencanakan mutiara roh kayu? Jika kita tidak membawanya bersama kita, suku roh kayu mungkin benar-benar hancur. Pada titik ini, tidak ada lagi yang berani membantu klan roh kayu. Muluo samar-samar teringat bahwa ada banyak dewa di alam dewa yang ingin membantu suku roh kayu menyelesaikan krisis, namun pada akhirnya tidak ada satupun yang berhasil. Akibat dari kegagalan adalah kematian. "Oke, aku bisa membawamu ke klan roh kayu." Setelah beberapa perjuangan, Muluo membuat keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu apa yang ada dalam pikiran Aiden. "Baiklah, ayo pergi." Ide Aiden sangat sederhana, karena dia baru saja tiba di bidang bintang ini, dia tidak mengetahui sebaran lokasi bidang bintang ini. Setelah bergabung dengan suku roh kayu, dia mungkin dapat meningkatkan pengetahuannya. Apalagi dia bisa melambat sebentar untuk mencari orang lain. Bagaimanapun, semua orang kini telah kehilangan keberadaannya. Adapun Kayu Lingzu, dia sebenarnya tidak terlalu tertarik padanya untuk saat ini. Keduanya segera berangkat dan langsung menuju ke barat laut, tempat suku roh kayu berada. 2 hari kemudian, Muluo membawa Aiden ke hutan luas. Disinilah letak suku roh kayu. Sebenarnya, dengan kecepatan mereka, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke sini,
tapi Muluo sengaja memperlambat kecepatannya, ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengenal kepribadian Aiden. Aiden mengetahui hal ini dengan baik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak sedang terburu-buru saat ini. Seharusnya Muluo yang cemas. Ini adalah lokasi suku peri kayu. Pernahkah kamu melihat kota itu? Itu adalah kota roh kayu, tempat pemimpin suku peri kayu kita berada. Aiden mengangkat kepalanya dan melihat kota yang sangat bobrok. Bekas darah tertinggal di tembok kota, seolah-olah telah mengalami banyak bencana. Namun, yang membuat Aiden penasaran adalah hutan di depannya penuh dengan kehidupan dan tidak ada jejak perang. Kota Muling terletak di tengah hutan, jika diserang maka hutan secara alami akan menjadi bencana besar. Mungkin melihat keraguan Aiden, Muluo menjelaskan dengan hati-hati. Ada penghalang yang mengelilingi Mulingsen. Bahkan jika diserang oleh suku roh tulang dan suku roh darah, itu tidak akan mudah ditembus. Tapi, pusat penghalang adalah tempat terlemah. Itu adalah roh kayu kota, dan suku roh kayu tidak akan mudah dipatahkan. Kota roh juga menjadi sasaran utama serangan terkuat lawan, jadi wajar jika kota roh kayu akan rusak parah dan menjadi seperti sekarang ini. Aiden mengangguk, ayo masuk dan melihat. Bagus. Saat Muluo hendak memasuki hutan, sebuah sosok muncul lebih dulu. Santo, kamu kembali. Orang yang datang adalah seorang wanita berjubah hijau. Dia tampak cemas, seolah-olah dia menemui sesuatu yang serius. Aking, apa yang terjadi? Muluo bingung, tapi samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tolong ikut saya untuk melihatnya, sang patriark, dia terluka. Apa? Muluo langsung terkejut, bawa aku ke sana. Setelah itu, mereka bertiga langsung memasuki hutan Muling. Muluo dan Aking langsung menuju kota Muling, sedangkan Aiden tinggal di hutan Muling. Melihat sekeliling pepohonan di sekitarnya, Aiden terkejut menemukan bahwa tanaman spiritual di sini jauh lebih kuat daripada tanaman spiritual yang pernah dilihatnya. Tertawa, cahaya spiritual yang terpancar dari telapak tangannya jatuh ke atas bunga ungu, dan bunga ungu itu langsung layu. Namun, saat dia melepaskan telapak tangannya, bunga ungu yang layu itu sekali lagi bersinar dengan kehidupan baru. Tajam. Aiden tidak bisa tidak mengaguminya. Itu, Aiden mengalihkan pandangannya dan melihat ke pohon putih besar lainnya yang tingginya puluhan kaki. Vitalitas dan kekuatan spiritual yang terpancar di sekitar pohon ini bahkan lebih kuat. Aiden melangkah maju, melihat ke pohon besar itu, dan berkata, roh pohon, keluarlah. Berdengung, di batang pohon, wajah layu benar-benar muncul. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat penyamaranku. Wajah layu itu perlahan berbicara, dan ada sedikit keterkejutan di mata saat menatap Aiden. Aiden terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Baginya, ini bukanlah hal yang tidak terduga. Segera, Aiden melihat ke arah akar pohon yang bengkok dan berjongkok seperti naga. Akar pohon yang menggeliat itu seperti ular piton yang tebal. Kamu terluka. Begitu Aiden selesai berbicara, wajah layu di batang pohon menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu, bagaimana kamu mengetahuinya? Dia tidak pernah menyangka Aiden bisa melihat lukanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan pemimpin klan pun tidak bisa melakukannya. Bagiku itu tidak perlu dipikirkan lagi. Aiden mengambil satu langkah ke depan, matanya selalu menatap akar pohon yang tergeletak bersama, lalu berkata perlahan, menurutku tanaman spiritual di sini sangat kuat, dan kamu adalah satu-satunya roh pohon di sini. Kamu seharusnya lebih tua dari semuanya tanaman spiritual di sini. Masuk akal bahwa vitalitas dan kekuatan pemulihan Anda harus menjadi yang terkuat, kecuali Anda terluka begitu parah sehingga Anda bahkan tidak dapat pulih, yang akan mengarah pada apa yang Anda lakukan sekarang. Wajah yang layu itu menghela nafas, dikatakan bahwa segala sesuatu harus berbalik dengan sendirinya ketika mencapai titik ekstrimnya. Inilah kebenarannya, saya telah hidup selama 2000 tahun, dan usia saya telah berakhir. Sedikit cedera bisa berakibat fatal, sama seperti kamu. Mendengar ini, Aiden mungkin mengerti alasannya. Saya dapat mencoba membantu Anda, kata Aiden. Tidak perlu, aku tidak meminta umur beberapa tahun lagi, biarkan saja dan kamu tidak perlu menggangguku lagi. Setelah mengatakan itu, wajah layu itu perlahan menghilang. Aiden tidak mengganggunya lagi. Seperti yang dia katakan, semuanya terjadi sebagaimana adanya. Tepat ketika Aiden hendak melihat-lihat, sesosok tubuh mendekat. Anehnya, Muluolah yang pergi sebelumnya. Ekspresinya sangat jelek. Ketika dia melihat Aiden, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Su, tolong selamatkan Bapak Bangsa. Dia tidak menggunakan kata, tolong, tapi mohon. Minta Aiden untuk menyelamatkan orang. Apa yang terjadi? Aiden tahu betul bahwa dengan temperamen Muluo, dia tidak akan pernah meminta bantuan kecuali ada situasi yang sangat berbahaya. Saudara Su, ikutlah dengan saya dan lihat dulu. Bagus. Aiden segera mengikuti Muluo ke kota Muling. Saat ini, kota Muling tampak sangat sepi, bahkan tidak ada jejak pergerakan di sekitarnya, namun suasana sepi seperti itu agak menyesakkan.
Aiden mengikuti Muluo sepanjang jalan, dan segera sampai di pintu batu yang ditutupi tanaman spiritual hijau. Ini dia. Bersambung.